Keajaiban sholawat 7 kata, cara keluar dari jeratan hutang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat, bisa berjumpa kembali. Yang mana kali ini saya akan membagikan atau berbagi kisah atau testimoni yang mana datang dari Kang Yayan, beliau dari Bogor ya sahabat. Nah, untuk semua sahabat KAPI, simak dari awal sampai akhir biar sahabat juga mendapatkan keberkahan. Kalau sahabat nontonnya setengah-setengah atau sepotong-sepotong, sahabat nanti tidak akan paham dan biar tidak gagal paham. Dan saya doakan yang menonton dari awal sampai akhir, saya doakan apa yang menjadi hajatnya segera dikabulkan. Sebelum ke tema pembahasan ya sahabat, yang mau silaturahmi, yang mau testimoni, silahkan bisa di nomor telepon 082240715530. Tulisannya jangan disingkat-singkat biar bisa mudah untuk dimengerti ya, dan nanti saya mudah untuk membacakannya. Begitu ya sahabat. Langsung saja ya ke tema pembahasan. Oh iya ya sahabat, tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Oke. Kita langsung ke tema pembahasan. Beberapa hari yang lalu ya, Kang Yayan, beliau dari Bogor itu menelepon saya ya sahabat, memberikan testimoni ke saya yang mana beliau silaturahmi melalui WhatsApp udah hampir sekitar mau jalan 8 bulan lah sama saya ya. Jadi beliau ini baru mengabarin ke saya lagi nih dari sebulan 2 bulan waktu pertama kali ya, dari situ tidak ada kabarnya. Alhamdulillah pas begitu ada kabarnya, alhamdulillah beliau mendapatkan keberkahan dengan senantiasa mengamalkan sholawat 7 kata. Nah, beliau mengamalkannya sangat unik, tetapi di samping itu ya sahabat, beliau lakukan dengan istiqomah atau konsisten. Nah, maka dari itu ya sahabat, tonton nanti tata cara atau bagaimana cara mengamalkan Kang Yayan ini gitu ya. Sahabat, saya ceritakan dulu nih, Kang Yayan ini beliau mempunyai hutang yang bisa disebutkan beliau ini dari Bogor, yang bisa disebutkan Bogornya Bogor banget katanya gitu ya. Bisa disebutkan bisa disebutkan di perkampungannya. Jadi beliau mempunyai hutang yang sangat besar lah. Bisa disebutkan hutangnya itu bukan mendekati ya, hampir sekitar 100 jutaan lah gitu. Nah, buat beliau hutang segitu banyaknya ya, itu sangat membuat beliau pusing karena beliau seorang pedagang kecil, pedagang yang dari kampung, yang mana mempunyai hutang tersebut karena beliau untuk menutupi dagangannya akhirnya bukannya untung, akhirnya malahan buntung. Nah, akhirnya beliau merasakan kecemasan, hutangnya semakin menumpuk kesana kesini gitu ya. Kata Kang Yayan, mungkin untuk orang lain segitu tuh nggak seberapa, tapi buat saya hutang segitu tuh bikin saya tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak bisa semangat untuk melakukan usaha apapun gitu ya. Nah, malahan yang punya tagihan yang udah lama pun ke saya sangat banyak sekali yang menipu saya. Ada yang 10 juta, 20 juta, 50 juta katanya gitu ya. Nah, dengan berbagai kekhawatiran, kecemasan beliau gitu ya, akhirnya beliau menceritakan menonton salah satu keajaiban sholawat 7 kata ini, yang mana beliau menonton di video saya katanya. Nah, di situ beliau terus tonton, akhirnya penasaran ingin mengamalkannya. Nah, Masya Allah ya sahabat, akhirnya beliau mengamalkan. Nah, tentu sudah tidak asing lagi ya untuk semua sahabat KAPI yang selalu menonton video saya, yang mana saya sarankan selalu untuk semua sahabat KAPI ya, termasuk untuk Kang Yayan. Begitupun Kang Yayan mengamalkan, beliau amalkan sholat tobat, sholat hajat ya, dan beliau amalkan juga tahajud. Nah, intinya yang selalu rutin beliau amalkan gitu ya, karena beliau ini bisa disebutkan baru pemula katanya ya. Beliau pertamanya mengamalkan sholat tobat 4 rakaat setiap 2 rakaat salam, setiap sholat hajat setiap 2 rakaat salam gitu ya. Nah, setelah itu beliau sujud di luar sholat
ya, yang mana bacaan ketika sujud sudah tahu ya sahabat ya. Jadi setelah beres sholat tobat, sholat hajat, sahabat sujud kembali gitu ya, sujud kembali setelah beres sholat tersebut ya, baik itu sholat tobat, sholat hajat atau mau disatukan dengan sholat tahajud silahkan. Nah setelah beres sholat tersebut, sholat sunnah tersebut, sujud di luar sholat melakukan apa? Nah setelah itu melakukan zikir tauhid ya, ini bacaannya sujud di luar sholat itu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa segala sesuatu hanyalah kepada Allah, kita memohon pertolongan, memohon ampun karena Allah lah yang maha mengabulkan semuanya, Allah yang maha kaya ya semuanya gitu ya sahabatku. Nah di situ lanjut dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Setelah itu sholawat anasyah atau sholawat Anas bin Malik atau sholawat 7 kata ya, terdiri dari 7 kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, yang mana setelah itu beliau memohon biar diberikan modal dan hutangnya dilunaskan. Begitu ya sahabat. Nah setelah itu ya sahabatku, beliau menyediakan media air. Nah ini media airnya, bentar sahabat. Nah kalau Pak itu Kang Yayan ya, beliau pesan media airnya yang dari saya ya. Setelah itu siapkan media air. Yang satu nih coba udah saya siapkan. Ini ada 2 media air. Yang satu ya, apa yang menjadi hajat kita ditulis. Contoh ya tulisannya apalah pokoknya yang hajat kita apa ya. Contoh Kang Yayan ya Allah dengan keberkahan sholawat Anasyah, sebutkan Kang Yayan bin siapa, mempunyai hajat apa, tulis. Nah masukin ke ini ya, contohnya masukin ke sini, sebut aja lah masuk lah gitu, enggak saya masukin gitu. Nah yang satu lagi gitu ya sahabat, ini untuk kita minum gitu ya. Nah setelah itu baru kita tawasul mengirimkan hadiah Al-Fatihah 7 kali langsung kepada siapa? Kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik. Al-Fatihah. Setelah itu ya, niatnya seperti apa yang bagusnya tawasulnya? Begini aja, saya kirimkan surat Al-Fatihah kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik. Al-Fatihah langsung 7 kali ya sahabat. Saya minum dulu izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah nikmat ya sahabat. Nah ketika ada tulisan setiap mau tidur dan bangun tidur ya, biar apa yang menjadi hajat kita nih niatkan dalam hati, biar Allah bersihkan hati kita, pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena banyak sekali ketika kita mengamalkan itu kok belum ada perubahan, jadi kita biar senantiasa berpikir positif begitu ya sahabat. Nah ya sahabat, setelah itu baru amalkan sholawat 7 katanya, 7.000 itu satu majelis. Kalau bisa dalam keadaan mempunyai wudhu, dalam keadaan kita menghadap kiblat, biar kita diberikan yang khusus juga, yang spesial ya sahabat. Tentu segala sesuatu itu butuh perjuangan ya sahabat. Lama sekali misalnya kok 7.000 itu kan bukan sebentar sahabat. Ketika kita mengamalkan, ingat, ketika kita dengan rasa, dengan hati kita, dengan penuh rasa cinta, tidak ada kata lama, tidak ada kata yang membosankan, pasti senantiasa kita akan selalu semangat. Nah contohnya kita pun ketika kita pengen punya keajaiban, pengen punya keberkahan, tentu butuh pengorbanan, butuh perjuangan ya sahabat. Nah contoh Kang Yayan ini Masya Allah ya sahabat, beliau mendapatkan keberkahan. Nah itu keberkahannya sangat luar biasa sekali. Nah saya sekarang akan menceritakan Kang Yayan. Kang Yayan pun ya sahabat, setelah beliau mengamalkan sekitar 1 bulan pun chat ke saya bahwa beliau rasanya ini tidak ada perubahan, yang ada malah banyak yang nagih. Sahabat, saya paham ya sahabat, pasti yang nonton video ini banyak sekali yang sudah mengamalkan berbagai amalan sholawat atau amalan yang lainnya, termasuk sholawat 7 kata ini, tapi belum dikabulkan. Sahabat, saya paham banget sahabat, pasti dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan mempunyai kebutuhan yang mendesak, pasti akan menunggu yang namanya keajaiban, pasti akan merasakan kok belum dikabulkan. Misalnya kalau belum dikabulkan gitu ya, belum ada perubahan, tapi terkadang cara Allah itu
sangat maha Rahman, maha Rahim. Tanpa kita ketahui ya sahabat, justru yang Allah inginkan kita benar-benar harus tahu ya sahabat, ketika Allah belum kasih, ingat sahabat, Allah pasti akan kasih di waktu yang tepat. Ingat, Allah akan kasih karena apa? Barang siapa yang meminta kepadaku, maka Allah akan memberinya. Nah sahabat, apalagi dengan sholawat, barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan memberikan langsung 10 kali lipat jaminannya. Barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuk kita. Tapi kok kenapa? Kalau memang itu Allah akan bersolawat 10 kali ketika kita sholawat, kenapa saya belum diberikan, belum dikabulkan? Nah sahabat, ingat, tidak ada amalan sholawat yang sia-sia. Tidak ada amalan sholawat yang tidak akan Allah ganti 10 kali. Pokoknya Allah pasti akan berikan. Yang terpenting amalkan terus. Nah ingat, kuncinya yakni apa? Niat dalam hati kita, niat karena Allah, niat lillahi ta'ala, niat dengan ikhlas dan tulus ya sahabat. Amalkan dengan secara konsisten, maka akan datang pertolongan Allah. Makanya saya selalu bilang STOP, yang pertama syukur, taubat, optimis, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya Kang Yayan ini ya sahabat Kahfi, yang mana beliau semakin lama beliau semakin mendapatkan keberkahan dengan senantiasa melakukan amalan sholawat 7 kata. Saya tadi di awal cerita Kang Yayan ini beliau sudah alhamdulillah beliau menceritakan ke saya selama 8 bulan mengamalkan ini udah berkali-kali melakukan sholat maksudnya riyadoh ini gitu ya sahabat, 7 hari berturut-turut tanpa terputus. Alhamdulillah beliau pun bisa mengamalkan 7 hari berturut-turut tanpa terputus. Dan uniknya lagi yang beliau kerjakan gitu ya sahabat, apa uniknya? Alhamdulillah beliau melakukan amalan ini gitu ya, di samping yang 7 hari berturut-turut dimulai hari malam minggu gitu ya, 7 hari, Masya Allah beliau ini Kang Yayan uniknya mengamalkan sholawat ini. Alhamdulillah kata beliau, saya mengamalkan dengan rutin setelah ba'da isya, saya tidak pernah lepas baca 1000 kali tanpa terputus selama 40 hari gitu ya sahabat. Masya Allah, apa yang didapatkan Kang Yayan? 1, alhamdulillah beliau dikasih rezeki, akhirnya beliau mempunyai tempat usaha di pasar, yang mana di pasar itu bingung, tidak tahu harus bagaimana, harus mencari uang ya sekitar 35 jutaan untuk sewa tempat itunya gitu ya, malahan tempat kalau orang Sunda bilangnya jongkok lah, pasar ya gitu. Itu beliau bisa disebutkan dikasih, dalam arti dikasih untuk ditempatin, silahkan, itu ada jatah sekitar 3 tahun ya, itu baru jalan katanya ya, di kontrak itu udah sekitar pokoknya intinya ada tempat yang beliau dapatkan tanpa harus membayar. Dan di samping itu ya sahabat, Masya Allah, alhamdulillah beliau kemarin waktu itu ya mengabarkan ke saya, yang mana temennya yang selama ini pinjam ke beliau mengembalikan uangnya sekitar 50 juta. Nah di samping itu Masya Allah ya sahabat, saudaranya, bukan saudaranya, temennya itu datang ke saudaranya, dan saudaranya pun sampai kaget gitu kan, ternyata yang dicari Kang Yayan ini datang ke tempat beliau, ke saudaranya, akhirnya membayar hutang tersebut. Nah sahabat, tentu Kang Yayan ini yang saya tadi jelaskan butuh perjuangan untuk mengamalkannya. Nah itulah ya sahabat ya. Sahabat ya, kesimpulannya Kang Yayan ini beliau mengamalkan sholat taubat, sholat hajat, bahkan beliau senantiasa melakukan sholat tahajud. Di samping itu yang beliau rutin amalkan setelah ba'da isya itu 1000 selama 40 hari beliau amalkan. Itu tentu beliau mengamalkannya setelah beliau mengamalkan 7 hari berturut-turut tanpa terputus. Masya Allah, perubahan yang terjadi pada Kang Yayan, alhamdulillah rezekinya berkah, berkelimpahan, dan alhamdulillah bisa menuntaskan masalah hutangnya. Tentu ya sahabat, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Sahabat,
Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya doakan apa yang menjadi hajatnya segera dikabulkan. Pokoknya untuk semua sahabat, jangan lelah untuk sholawat. Ayo terus semangat untuk sholawat. Dan ingat ya sahabat, silahkan ya yang minat media air yang dari saya silahkan. Sahabat mau siapkan sendiri pun silahkan ya. Nah untuk semua sahabat Kahfi, tentu segala sesuatu butuh perjuangan. Ingat bahwa ketika kita mengamalkan sholawat, ingat niat kita konsisten atau istiqomah, amalkan terus, berbaik sangka terus, maka akan datang pertolongan. STOP, syukur, taubat, optimis, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya sahabat Kahfi yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Tunggu testimoni berikutnya, dan saya sangat berharap sekali sahabat Kahfi pas begitu habis nonton video ini, sahabat terapkan, praktekkan, dan sahabat pun segera mendapatkan keajaiban. Itulah yang bisa disampaikan. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.